Ngawitan we nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan Waalaikumsalam. penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadirannya di room kami. Pagi ini sangat cerah ya. Pagi menjelang siang sangat cerah, matahari sudah cerah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salah satu tugas kita itu dalam mengikuti pelatihan secara online. Pada kesempatan ini saya aturkan terima kasih pada Pak Ade sebagai presenter, kemudian Pak Wawan sebagai moderator ya, kemudian ada tamu kita, ada Bu Nia. Terima kasih Bu Nia atas kedatangannya. Ya, pada kesempatan ini Sama-sama. narasumber kita, saya sebagai host, yang punya rumah, kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ade Bunyamin itu dari SMP Miftahul Iman. Kemudian nanti dengan dia akan membawakan materi WhatsApp Messenger untuk penilaian secara langsung, penilaian siswa secara langsung selama program pengajaran jarak jauh ya secara daring. Nah nanti akan dipandu oleh Pak Wawan ya, Wawan dari KB Golden Kid. Maka saya serahkan kepada Pak Ade dan Pak Wawan. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Bu Kartini, terima kasih atas informasinya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Seperti kita menunggu Bu Ajeng karena belum hadir, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini kita tidak bisa keluar rumah, tapi semua kegiatan kita harus berjalan terus, terutama kegiatan pendidikan anak-anak. Nah, karena itu salah satunya dalam kegiatan penilaian kita akan dibantu menggunakan WhatsApp Messenger. Nah, ini akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa dari SMP Miftahul Iman, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Adi Bunyamin. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih kepada Ibu Kartini, kemudian kepada Bapak Wawan yang luar biasa sudah calon lulus terdahulu ya. Terima kasih sekali atas bantuan rekan-rekan. Semoga amal kita mendapatkan pahala yang timpal. Amin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Kata Nabi, thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Man kharaja ila thariqil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuju ke tempat-tempat ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah. Mudah-mudahan kita dengan meeting online ini, dengan menjadi peserta VCT Jawa Barat 6 ini, kita sedang mencari ilmu dan diketuai orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Mengenai topik atau materi yang akan saya sampaikan ini, mohon maaf sekali karena ini betul-betul serba mendadak, karena kesibukan ini itu ya, sehingga meskipun lelah dirasa, tetapi tidak ada salahnya ya saya mencoba untuk menyampaikan materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ucapan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menambahkan kekurangan saya. Baik, tentang WhatsApp Messenger untuk penilaian siswa secara langsung selama PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bahwa WhatsApp Messenger ini adalah sebuah aplikasi ya, dalam ponsel cerdas smartphone dengan basic mirip BlackBerry Messenger yang dulu. Kemudian aplikasi WhatsApp ini menggunakan koneksi internet 3G atau 4G atau Wi-Fi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan WhatsApp ini kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto,
bertukar video atau melaksanakan live langsung ya di tempat-tempat acara kepada orang lain. Nah, dulu waktu mengajar saya seperti ini, bisa bertatap muka dengan anak-anak. Ini sesuatu ini ya merasa menjadi sebuah penghargaan terbesar dalam saya menjadi seorang guru karena bisa sharing berbagi ilmu dengan anak-anak. Karena kata Nabi bahwa ilmu amal yang akan terus mengalir pahalanya salah satunya adalah memberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan saya sebagai guru ini mudah-mudahan juga mendapatkan kemanfaatan dalam kehidupan saya, juga kehidupan Bapak Ibu. Kemudian aktivitas keseharian saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru di sekolah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Silaturahmi ini dapat memperpanjang usia. Ini yang dulu dilakukan ya. Aktivitas belajar mengajar juga ini sesuatu yang dirindukan karena hampir sebulan penuh tidak melakukan aktivitas. Penilaian secara langsung yang dilakukan ini juga sebagai sebuah kerinduan yang mudah-mudahan bisa saya laksanakan kembali. Ketemu dengan berbagai karakter anak di kelas, keributan, segala perasaan tercampur di dalam sebuah ruang kelas. Nah, ketika tanggal 16 Maret 2020 saya ingat sekali karena waktu 15 Maret saya ada kegiatan bersama Bapak Ibu guru SD Kota Bandung. Nah, ketika itu ada pengumuman bahwa hari Senin itu tidak boleh mengadakan pembelajaran di ruang kelas sehingga pemberlakuan PJJ. Ini kebingungan ya dari guru, orang tua, siswa dan semuanya bingung apa yang mesti dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dengan segala ketentuan dari pemerintah, itu harus mengerahkan segala daya kreatif, harus mengerahkan segala waktu agar pembelajaran jarak jauh ini tetap berjalan lancar. Yang dilanjut dengan penilaian tugas siswa ini harus tetap berlangsung, harus tetap diikuti oleh guru. Karena penilaian ini adalah merupakan poin penting bagi guru dan siswa. Nah, jika pembelajaran jarak jauh tiba, muncul ada pembelajaran melalui tayangan televisi. Kadang-kadang guru itu merasa tidak percaya kepada anak bahwa betul-betul apakah betul siswa itu belajar melalui tayangan televisi. Ayo minta main fotonya, sehingga dokumen foto harus dikirimkan kepada. Nah, kemudian apakah betul anak tersebut melaksanakan aktivitas apa yang ditugaskan oleh gurunya? Mana buktinya? Nah, buktinya seperti ini. Anak sedang menulis, anak sedang mengerjakan tugas, menggambar dan sebagainya. Sehingga ini ketika PJJ ini muncul ya tidak percayaan, sehingga dokumen-dokumen bukti fisik ini harus dikirimkan. Nah, kemudian untuk materi tugas saya juga terinspirasi kalau anak di rumah melulu dengan tugas-tugas harus menulis materi, merangkum dan sebagainya, sehingga membuat jenuh anak. Sehingga saya pun memberikan materi kepada anak itu berupa pengerjaannya berupa tugas-tugas yang harus dikerjakan di HP tersebut, biar anak tidak merasa bosan ya. Jadi yang mau HP orang tua HP wungkul, anaknya belajar, orang tuanya bermain HP, membalas chat dari gurunya tadi, tapi biar balance ya, biar seimbang, sehingga anaknya pun harus mempunyai keterampilan dalam penggunaan HP, mengoptimalkan HP, terutama WhatsApp Messenger. Nah, kemudian ketika anak melaksanakan tugas, membuat tugas, mengirimkannya kembali kepada guru, membuat dokumen foto dan sebagainya, tentu saja anak akan merasa tidak senang ya, akan merasa kurang semangat kalau kita tidak mengapresiasinya.
ketika anak mengerjakan tugas, ini Bu, ini Pak hasil saya. Tetapi kalau diserahkan langsung kepada gurunya kan tidak mungkin. Maka inisiatif saya bahwa tugas tersebut harus diapresiasi bagaimana caranya supaya mendapatkan penilaian, supaya mendapatkan tanda tangan. Nah, ini muncul WhatsApp Messenger saya gunakan. Nah, kemudian apalagi tugas-tugas PJJ ini biar lebih berwarna, untuk memberikan tugas yang berupa gambar, sangat sulit sekali kalau tidak berupa fotokopian, kalau berupa buku langsung yang dibagikan bukunya itu sangat kesulitan, sehingga begitu saya memberikan tugas kepada anak berupa foto, anak pun tidak usah membuat gambar lagi atau memfotokopi lagi atau print lagi, boleh dikerjakan langsung pada HP tersebut. Dan inilah hasil dari karya anak. Kemudian bagaimanakah caranya membuat penilaian dokumen yang dikirimkan oleh anak, tugas-tugas yang dikirimkan oleh anak melalui aplikasi WhatsApp Messenger. Tentu saja sangat kesulitan kalau kita menabung mengumpulkan tugas anak, kita kasih tugas yang hari kepada anak harus mengerjakannya. Kalau kita tidak apresiasi, nanti ketika anak masuk sekolah, berapa dokumen yang harus dibawa anak, berapa dokumen kali berapa siswa yang harus kita apresiasi, kita kasih penilaian, tentu saja akan merepotkan guru, akan merepotkan pemberi tugas. Maka dengan adanya WhatsApp Messenger ini bisa digunakan sebagai alat yang praktis untuk membuat penilaian dokumen siswa secara langsung. Caranya adalah, karena saya mengajar di SD dan SMP Milik Sudirman kelas 1 sampai 6, SD 1 sampai 6 kelas, dan SMP-nya ada 5 kelas, berarti total 11 kelas. Tentu saja akan repot ya kalau tadi saya bilang tugas-tugasnya dihimpun, nanti saat masuk sekolah diberi rilis akan repot sekali. Maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan WhatsApp Messenger. Pertama, kita lihat kelasnya kelas berapa yang hari ini kasih tugas. Ya, tampilan ini kelas berapa. Di sini saya memberikan grup WhatsApp-nya, ada ruang kelas 1 untuk kelas 1 dengan angka 1, kemudian untuk kelas 3 saya kasih angka 3 dan sebagainya agar tidak membuat repot saya. Ketika saya memilih kelas mana yang akan dikasih penilaian, kita pilih kelasnya seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah menilai hasil siswa per siswa. Kebetulan waktu itu saya memberikan tugas kepada anak agar anak mampu berbicara bahasa Inggris, membaca teks, ya. Jadi anak-anak harus mengumpulkan rekaman suaranya. Nah, muncul seperti ini rekaman suaranya. Ketika anak mengirimkan dokumen, ya tentu saja seperti yang tadi saya bilang, kita tidak akan merasa bersemangat kalau tidak diapresiasi. Maka untuk penilaiannya, kita langkah 3. Ketika kita sudah mendengarkan bagaimana anak membaca, ya ini akan kelihatan mana yang belum dibaca, mana yang sudah dibaca, mana yang sudah mengirimkan atau mana yang belum mengirimkan. Nah, kemudian bagaimana penilaiannya? Kita blok bagian yang mau dikasih penilaian. Setelah diblok, kemudian lihat di bagian atas sebelah kanan. Di sini ada beberapa menu di atasnya. Ada yang berupa crop, berupa pagar untuk mengatur ukuran gambar, apakah potong atau tidak.
Kemudian ada lagi di sini gambar emoticon ya. Jadi ada gambar jempol, ada gambar bunga, ada gambar makanan dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan juga. Kemudian di sebelah sini ada huruf E. Huruf E ini adalah untuk menuliskan huruf atau menuliskan angka ini. Nah, kemudian di bagian sini ada ini ya, ada uang kan belum tidak muncul, maaf saya kurang memasukkan dokumen. Nah, ketika sudah diblok, kita akan beri penilaian. Nah, kemudian kita klik tombol keypad hingga muncul ada gambar stiker. Juga kalau kita klik lagi gambar keypadnya di sini akan muncul juga huruf-huruf yang ada di WhatsApp Messenger tersebut. Karena angka 100 ini ada di stiker, maka saya pilih untuk diberikan penilaian terhadap satu anak. Sehingga muncul seperti ini, dan setelah ini send atau kirim. Nah, dengan cara begitu, insya Allah anak-anak akan merasa senang ya, dan merasa yang belum mengerjakan akan termotivasi untuk melakukan tugas yang kita berikan. Baik, untuk selanjutnya penilaian tulisan siswa, portofolio ya. Sekarang harus ada bukti fisik. Untuk penilaian tugas melalui tulisan siswa, tentu saja bukti fisiknya terus suka meminta anak untuk mengirimkan dokumen foto. Tugas-tugas yang sudah diselesaikan berupa tulisan atau berupa tulisannya difoto, dikirimkan ke grup WhatsApp. Nah, tentu saja seperti apa yang saya bilang, kalau tidak diapresiasi, dia tidak akan bersemangat untuk mengerjakan tugas. Langkah yang pertama, kita buka WhatsApp, tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka, karena kalau anak SMP, biar tidak dicontek tugasnya oleh teman yang lainnya, tidak dikirimkan ke grup, dikirimkan melalui nomor pribadi ya, free. Nah, ini salah satu contoh tugas yang dikirimkan melalui Japri, tugas dokumen tulisan yang dikirimkan melalui file foto. Nah, untuk memberikan penilaian terhadap anak tersebut, saya menggunakan WhatsApp Messenger. Langkah yang kedua, membuka dari anak yang mengirim tugas. Dan langkah yang ketiga adalah karena dokumennya itu akan kita bubuhkan dengan angka, dengan nilai, dengan stiker atau dengan tanda tangan, maka setelah dibuka kiriman tugas melalui WhatsApp Messenger, langkah yang ketiga itu adalah kita kembali di galeri, karena foto yang atau file gambar yang dikirimkan oleh siswa akan otomatis muncul di galeri. Kalau settingan HP-nya dokumen yang dikirimkan melalui WhatsApp otomatis tersimpan di galeri. Nah, tampilnya seperti ini. Ada dokumen, ada kamera, ini ada galeri, ada kontak, ada map juga ya, ada audio. Karena saya akan memberikan penilaian kepada anak pembuahan tanda tangan, untuk pencarian gambarnya diklik galeri, sehingga muncullah tampilan yang keempat. Galeri yang dibutuhkan, foto yang dibutuhkan seperti ini tampil di langkah yang keempat. Nah, setelah itu, nah ini menunya di atas. Ini untuk memotong gambar, apakah gambar anak ini bisa kita potong ya, bisa kita atur. Gambar yang tidak diperlukan bisa kita kecilkan, atau yang tidak kita butuhkannya kita bisa atur ya di sini melalui menu yang ada di kanan atas.
Kemudian kita pun bisa memberikan stiker. Kemudian ini penilaiannya. Kemudian tanda tangan dengan menggunakan pensil. Baik, untuk langkah yang kelima. Nah, ketika sudah muncul dokumen anak yang tadi mengirimkan, kita kasih penilaian, kita klik huruf T di atas, sehingga tampil event seperti ini. Nah, kita kasih nilainya 100, misalkan kita klik angka 1, kemudian angka 0 muncul jadi seperti ini. Nah, setelah itu langkah yang keenam, posisikan angka 100 tadi, posisikan apakah mau di atas, apakah mau di bawah, ya. Untuk kenapa nih dari tampilan awalnya di langkah kelima angka 100 ini, sedangkan langkah di tampilan berikutnya ini bisa diatur di huruf T tersebut, ya. Ketika klik berapa kali itu akan berubah. Terus kenapa warnanya biru? Karena nah ini pengaruh dari warna yang diklik di bagian kanan di bawah pensil ini. Apabila kita klik warna merah, maka akan muncul di sini merah. Apabila diklik warna kuning, maka di sini akan muncul warna kuning. Ini sesuai dengan selera kita. Boleh warna apa saja. Tapi kalau misalkan yang dikirim oleh anak berwarna putih, kalau kita kasih penilaian dengan yang warnanya putih, maka di sini tidak akan. Baik, ini sampai di sini, sampai langkah yang ke-6. Kemudian langkah yang ke-7 adalah biar anak-anak merasa senang dengan tugas dokumen yang mereka kirimkan. Pembubuhan tanda tangan ini adalah merupakan legalitas. Ini betul-betul dikerjakan dan tugasnya dari siapa, maka tanda tangan adalah sesuatu bukti yang sangat otentik, ya, diakui. Nah, caranya adalah dengan mengklik pulpen. Gambar pulpen ini, gambar pensil ini di sebelah kanan atas pojok, kita klik, kemudian kita pilih warnanya di sini. Karena warna yang saya pilih adalah warna merah, maka muncul tanda tangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk penilaian melalui WhatsApp Messenger. Ini tentu saja sangat praktis dan sangat mudah, ya. Cuma 7 langkah, Bapak. Tetapi perasaan anak yang berjalan tugas, insya Allah sangat luar biasa. Saya pernah nanya, ya, punya pengalaman juga. Ketika anak saya tidak dikirimkan melalui WhatsApp Messenger, tidak pernah dibaca oleh pemberi tugas, dia merasa tidak ingin melakukan tugas balik, ya. Nah, dari pengalaman tersebut, itulah saya tidak siap, ya, berbagi upaya menerapkan pembatasan sosial yang kita laksanakan demi mencegah meluas. Nah, salah satunya adalah dirumahkan dunia pendidikan, antara lain diminta pendidikan di berbagai jenjang, menerapkan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Nah, penilaian adalah salah satu hal yang harus dibuat menyenangkan, ya. Jadi Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan tidak puas Bapak Ibu, karena mungkin, ya, karena Bapak Ibu bisa memberikan atau menyempurnakan pengalaman yang pernah saya gunakan di sekolah SD SMP Musliman dalam penilaian secara langsung melalui WhatsApp Messenger. Demikian Pak Wawan. Ya, mangga. Punten acak-acakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ade Bunyamin atas
Makalahnya disampaikan luar biasa sekali, sangat bermanfaat ya, apalagi saat pandemi seperti ini, ketika sulit bertemu, sulit sekolah, sehingga penggunaan WhatsApp itu sangat bermanfaat ya, memotivasi secara online juga gitu. Mungkin buat peserta yang ada di sini ada yang mau ditanyakan lebih jauh, Bunda Nia. Atau coba ini ya. Ini ada pertanyaan di chatnya. Apakah itu bisa untuk karya yang 3 dimensi bagaimana Pak? Mungkin kayak prakarya atau alat-alat bahan seperti itu bagaimana penilaian? Baik. Untuk karya 3 dimensi yang saya lakukan sama untuk mengirimkan dokumen lewat foto ya. Silakan dikirimkan dulu dokumennya lewat foto. Nanti setelah wabah ini berakhir, ya ada masuk sekolah kembali, dibawa hasil karyanya. Jadi tetap saja penilaiannya secara dokumen foto. Atau nggak bisa. Jadi tetap di foto, setelah itu nanti hasil fotonya dinilai ya Pak ya? Ya, hasil foto dinilai. Baik. Nah kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya lagi Pak, kira-kira biasanya kendala ketika menggunakan penilaian lewat WM ini, WA Messenger ini? Untuk kendala, saya rasa ini adalah suatu hal yang praktis ya. Jadi saya rasa kendalanya ada ya. Tapi dokumen-dokumen yang pernah saya kasih penilaian itu juga saya kumpulkan di Google Drive ya, bisa disimpan semuanya, bisa disimpan di Google Drive agar HP-nya tidak memori full ya. Jadi di dokumen yang anak-anak berikan yang sudah dikasih penilaian dan kasih tanda tangan saya simpan juga di Google Drive. Itu Pak. Jadi semua materi bisa ya Pak ya terima kasih sebelumnya. Jadi semua materi itu bisa dinilai ya Pak dengan melalui WA Messenger. Bisa. Kalau bisa. Iya. Kalau yang berhubungan dengan apa namanya? Suara tadi ada, menyanyi juga bisa. Suara juga bisa ya, praktek menari juga divideokan bisa ya Pak ya? Bisa. Segala media file yang dikirimkan melalui WhatsApp Messenger bisa kita kasih. Yeah. Karena kali kita coba tuh, mari Bapak Ibu ada yang mau mencobanya menggunakan penilaian lewat WhatsApp Messenger atau sudah paham ya Bu ya? Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa mengoptimalkan WhatsApp Messenger ini untuk penilaian pada cuma kayaknya bisanya nge-hang ya Pak ya? Ya. Mohon. Kita punya pengalaman dari Ibu Kartini atau ibu-ibu yang untuk menggunakan WhatsApp Messenger ini sebagai penilaian atau ada cara lain yang lebih praktis Bu? Silahkan, saya tunggu. Assalamualaikum, ini saya diskusi ya Pak. Ada yang bertanyakan lagi Bunda semua, para bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau enggak ini dari karena memang biasanya kan langsung tugasnya ada dari kertas, dari itu dilihat, terus ditutup, disimpan gitu ya. Kalau sekarang kan semua lewat hasil karya, lewat WA, lewat online, semua kegiatan apalagi kami Kober itu kan bernyanyi, mengerjakan tugas, membantu orang tua itu semua dengan WA. Jadinya memang kita juga perlu lebih rapi, lebih menyusun ke data-data setiap anaknya gitu. Dan yang memang apalagi kalau udah video ya, karena kita TK itu banyak videonya, dan itu bisa nge-hang Pak HP-nya gitu loh. Kayaknya nggak bisa pakai HP, harus pakai laptop gitu ya Pak. Itu gimana Pak? Ada solusi lain seperti guru-guru, apalagi yang guru-guru yang HP-nya giganya kecil itu udah nggak bisa muat, dihapus
belum selesai bagi rapotnya gitu ya, nggak dihapus, informasi yang baru nggak bisa masuk gitu. Nah itu gimana Pak? Untuk memori yang penuh ya, kemudian untuk alhamdulillah untuk saat ini ketika saya memberikan tugas kepada anak untuk besok kalau HP, alhamdulillah Pak, HP yang anak-anak bawa itu hampir 90% bagus-bagus melebihi bapak ibu gurunya, sudah canggih-canggih. Maka untuk Alhamdulillah. iya, makanya ini adalah sesuatu yang kenapa tidak nih dipergunakan untuk penilaian WhatsApp Messenger ini. Nah, untuk memory full tentu saja ini ya bisa disiasati dengan cara anak mengirimkan tugas itu tidak berupa fotonya asli gitu, bisa berupa link, sehingga saya bekali juga orang tuanya untuk uh, lebih terbuka terhadap dunia IT supaya mengaktifkan Google Foto ya. Jadi otomatis dokumen-dokumen yang dibuat di HP tersebut bisa dilihat di dokumen foto dan di memori HP-nya kita langsung dihapus. Itu akan otomatis di Google Foto akan tersimpan. Maka tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dari orang tua murid itu bisa melalui link ya. Dibuat linknya, dikirimkan kepada gurunya berupa link saja bisa dilakukan. Jadi memori HP masing-masingnya tidak over dokumen. Seperti itu Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi tidak harus disimpan di HP ya Pak ya, simpan di foto ya Pak ya. Jadi iya Foto. disimpan. Baik Pak, terima kasih. Buat yang lainnya lagi, mungkin ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Saya Pak. Mohon. Ya. Mangga silahkan. Ya, itu kalau kondisi anaknya di kota Pak ya. Tapi kalau di desa nih ya, ya di pedesaan-pedesaan dengan adanya PJJ itu ya, saya lihat keponakan saya sendiri masih nguyek kue ngajakin LKS lah. Luka tadi dikirim lah pada ke Iraha. Tapi pengen kalau misalkan di desa-desa mungkin karena gurunya dekat mungkin ya, jadi masih sistem inki gayanya. Jadi kalau mungkin kalau pakai masalah di kota mungkin ekonominya apalagi misalkan SD Bapak atau misalkan SMP yang swasta yang bonafide itu tidak masalah kayaknya masalah kuota. Tapi kalau misalkan pinggiran-pinggiran tuh mungkin perlu ini kan lagi mungkin ya Pak ya, dipertimbangkan lagi dengan sistem begini. Saya lihat kalau misalkan di pinggiran-pinggiran, saya lihat anak-anak masih tetap mengerjakan LKS dalam bentuk ininya print outnya bukan udah tidak ini lagi gitu. Gimana tuh Pak untuk mengatasi seperti itu? Mohon Bu, upami LKST ini ya, penilaiannya memang seperti itu, dijali dengan kerjakan halaman sekian, tetapi ketika datang berkumpul bersama gurunya, kadang-kala juga tidak diapresiasi, jangankan dikasih penilaian, dikasih tanda tangan pun ada yang tidak gitu ya, gitu. Nah kebetulan untuk di pedesaan juga, saya juga ada teman yang ya bahwa sangat kesulitan dalam PJJ ini, dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kalau di kota ya grup WhatsApp-nya alhamdulillah aktif 90-80% di sekolah saya aktif, tapi kalau di daerah memang seperti itu. Saya juga mohon bantuan kepada yang lainnya bagaimana nih permasalahan yang itu disampaikan ya mengenai penilaian untuk PJ tapi dalam bentuk LKS ya. Mohon mangga pihak tulanan Kanggo Salesna memberikan solusi. Barangkali ibunya Pak Saib Pak atau Pak Wawan silakan ada solusi untuk permasalahan anak yang mengerjakan tugas melalui LKS, masih melalui LKS dalam PJ ini. Itu mah ini ya manual mungkin nanti kalau masuk sekolah dokumennya dibawa bayarnya paling ibu bapak gurunya
yang memberikan tugas melalui LKS Ya sedang ada dulu. dan Mariosan sedang ngebahas di lumayan peryogi waktu painten painten manual paintennya bu kayak solusi kanggo digital mah painten kanggo anak yang mengerjakan tugas melalui LKS harus manual ya. Masih ada waktu Pak Wawan 10 menit lagi ya. Iya. Iya, 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi. Saya ada sedikit satu lagi, memang kadang-kadang kayak tadi memang nggak bisa, kita pengennya online sudah bisa, tapi memang kita harus seperti tadi Pak Ade bilang, kita sudah mulai belajar mencoba gitu, membedakan budaya gitu. Guru juga sama, dulunya memang secara offline, secara langsung, sekarang melalui online, penyimpan dan datanya juga berbeda gitu. Kalau dulu datanya langsung ada ya disimpan di rak aja udah beres, agak sedikit berantakan, bisa kita rapikan lagi karena buktinya ada gitu. Nah, sekarang kita harus selalu terus menyusunnya dengan rapi sehingga kita tahu data-data anak itu ada di mana di data di HP kita gitu. Dan mungkin nggak bisa di HP lagi, betul, lebih baik di foto ataupun di drive yang udah disimpan ya di sana. Jadi kalau di HP-nya hilang kan bahaya ya nilai-nilainya, nanti kita harus ngumpulin lagi ke anak-anak gitu, seperti itu. Dan saya sendiri sudah memang mencoba tugas seperti ini, tugas online. Kita saya selain KB, TK juga ada sekolah homeschooling, di mana siswa-siswanya sendiri memang yang sudah sudah di sekolah umum, terus ya ada masalah, akhirnya ya kita masuklah ke sekolah homeschooling yang dengan aturannya memang lebih fleksibel gitu. Ini kemarin juga memang ada tugas yang belum selesai, agak lama gitu. Kita memotivasinya lewat online memang perlu pembiasaan juga, lain asal anak ketemu dulu, kita bisa motivasi, kita bisa mengajak anak untuk mencoba mau mengerjakan, mau berdiskusi, mau membahas materi gitu ya, kalau secara langsung. Nah kalau secara online, nah ini yang susah ya. Nah seperti ini juga pertanyaan seperti ini nih dari Bu Nia ya, Bu Nia. Kalau untuk anak PAUD kebanyakan juga semuanya dikerjakan oleh orang tua, otomatis pengiriman juga oleh orang tua. Yang jadi masalah itu kadang-kadang orang tuanya sibuk atau bekerja, jadi nggak sempat memberikan laporan kegiatan. Ini bagaimana ini Pak solusinya? Baik, untuk Ibu Nia, terima kasih atas partisipasinya memberikan pertanyaan. Memang kebetulan di sini juga ada kalkulannya, ada rekannya. Tugasnya ya seperti itu, harus mendokumentasikan kegiatan pembelajaran di rumahnya bersama orang tuanya. Dokumen foto itu dituntut untuk orang tua mengirimkan dokumen foto. Karena kesibukan kerja ini mungkin bisa diajak ya neneknya atau saudaranya siapa saja yang ada di rumah mungkin ya. Karena kalau memang orang tuanya sibuk, temannya sibuk, anak di rumah sendiri tidak ada yang ngawasin dan sebagainya, itu repot juga ya. Jadi diajak kerjasama neneknya atau saudaranya siapapun yang bisa membuat anak melakukan pembelajaran dan mendokumentasikannya. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan tinggal sendiri anaknya di rumah, ajak kerjasama keluarga yang lainnya. Iya, terima kasih Pak. Tuhan. Adik. Ya. 7 menit lagi. Ya, Baik, ada. Mohon. Ada siapa yang mau berbicara secara langsung atau memberikan pertanyaan lagi? Memang ini tuntutan ya, tuntutan zamannya sudah seperti ini. Bahkan kalau ini ya, kalau itu adalah wifi, jaringan internet. Kadang-kadang anak-anak tuh suka bisa membuka password wifi orang lain ya, sehingga anak-anak bisa bebas begitu saja bermain game online misalnya. Nah, saya juga mengarahkan agar anak-anak itu tidak melulu mencari wifi koneksi internet itu melulu main game online. Salah satunya adalah tugas. Dimanapun, kapanpun tugas. Sehingga pada PJJ ini, guru itu kerja hampir 24 jam, Pak. Kadang-kadang ketika kita memberikan tugas jam 8,
yang aktif itu yang membaca pesan kita itu hanya beberapa persen saja. Jika kita sudah di rumah, kita sudah punya kegiatan lain malam hari, kadang-kadang anak menyusul mengerjakan tugasnya. Demikian pula ada di sini pengalaman yang orang tuanya kerja, HP-nya dibawa orang tuanya, sehingga mengirimkan dokumen kepada gurunya itu dan malah ya itu anak kita masa transisi ya, karena baru kali ini kita PJJ ya harus banyak maklum antara guru dan orang tua. Baik, waktunya sudah jam. Ya, karena waktunya sudah jam 10 lebih 10 menit, 11 lebih 10 menit, ada waktu 5 menit lagi. Jadi memang kita siap tidak siap, kita harus sudah siap ke online, kita harus sudah lebih mengenal IT, bukan cuma anak-anak, tapi juga gurunya, lingkungan sekolah. Mungkin kalau anak-anak lebih cepat, lebih suka, lebih senang, mungkin salah, ya banyak kebingungan, tapi kita harus mencoba menyelesaikan agar jangan kalah dengan putra-putri kita gitu ya, seperti itu. Dan dari menggunakan media online ini kita juga tetap bisa memotivasi agar anak-anak bisa belajar di rumahnya dengan cara memberikan nilai-nilai, dengan cara ya melihat nilai yang baik, bahwa dia sudah dikerjakan tugasnya, sudah diperiksa tugasnya oleh bapak, tentu ada kebanggaan sendiri ya, seperti itu. Sehingga semoga kegiatan belajar tetap berjalan terus dan tetap termotivasi dengan baik. Mungkin seperti itu, Pak Aldi, harusnya ada kata-kata penutup mungkin sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf atas pemaparan saya yang tidak tertutup rapi, karena ini saya kurang persiapan, saya akui, dan banyak sekali kegiatan yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya untuk Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bisa mengembangkan lebih lagi, lebih efektif lagi dalam proses penilaian secara langsung ketika PJJ hadir ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama ini bermanfaat juga bagi anak putra putri kami di sini. Demikian Pak Wawan dan Ibu Kartini, juga Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan tindakan. Ya, terima kasih. Demikian ini pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan materi-materi yang tadi dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada yang punya ruang, Ibu Kartini. Mangga Ibu Kartini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun hatur nuhun, terima kasih pada semuanya ya, pada Pak Ade sebagai presenter yang sudah jelas sekali memaparkan hasil pemaparannya ya. Memang itu adalah tuntutan sekarang, apalagi sekarang zamannya sudah harus mau tidak mau harus menguasai untuk pembelajaran jarak jauh. Pada Pak Wawan sebagai moderator, terima kasih. Kemudian tamu-tamu kita ada sebagai pembimbing ada Pak Saiful, ada Bu Ajeng ya, hatur nuhun kasumpinganana terus anu sanesegah hatur nuhun. Mangga kanggo salajengna pami aya kalau ada misalkan ada saran-saran mangga dari Bu Ajeng atau nabi dari Pak Saiful, mangga dihatureunan. Lili juga terima kasih ya yang sudah hadir, Pak Lili. Alhamdulillah hatur nuhun Bu Kartini, Pak Wawan. Wah, Pak Wawan saya pisan, Pak Wawan presenter asli Pak. Mangga Bu Ajeng beli aya nu bade disampaikan. Bu Ajeng masih di mute. Bu Ajeng mangga. Bagaimana kegiatan kita hari ini? Bu Ajeng masih di mute itunya. Nggak Bu Ajeng atau nabi Pak Saiful mangga. Bu Ajeng mic-nya masih mati ini. Iya. Pak Saiful juga sami. Masih dimatiin. Mangga Bu Ajeng mangga. Mangga Bu Ajeng.
Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah Walaupun Bu. tadi eh, mungkin ininya untuk apa namanya untuk schedule meetingnya. Jadi kalau bisa di set sebelum 15 menit sebelum acara dimulai. Jadi jangan pas kalau pas kayak tadi kalau memang ini jadi nggak bisa masuk ya. Kita mau persiapan gitu mau itu. Mungkin itu saja yang lain Son. enggak. Tapi terus di ke grupnya Pak Wan, Pak ya, Pak Wawan atas ya, terus di ke Pak Ade, terus di ke grup kan, di share ke grup, Bu, si ya Pak Ade, atas di share ke grup, abi terus ningali grup, mohon atas Bu. Mohon Ibu hapunten, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa memberitahu Ibu. Prepare lagi ya, lebih siap lagi ya. Ya. Bu Ajeng, pangitan ke kelompok kita, atas di 10-15. Ya, terus di mohon mangga atur nuhun Ibu Bapak sadayana kasubringanana, alhamdulillah acara kita hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Atur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ajeng, nanti kita kayaknya dihabiskannya di hari Sabtu. Kayaknya mau estafet dari jam 9 sampai jam itu. Ini grupnya Bu Nia Baniari, saya, Bu Kartika, sama Pak Ade juga. Jadi Sabtu pagi jam 9 sampai jam 12 itu selesai 3 sesi estafet langsung gitu. Yang gue masih ada tinggal 1-2 pertemuan lagi. Ya. Mohon tentunya mudah-mudahan biasa aya Yuswa. Amin. Jantan paling orang dipajengkan kayaknya Pak ngawitan 10.15 sampai 11. Kumaha bade dipajengkan ka langkung aja yang tabu salapan. Di tabu salapan tuh. Yuk, tabu salapan. Salapan sampai 10, terus 10.15 sampai 10 11.15. Oh, mohon. Jantan start di sesi pertama poin tempatnya, Pak Wan ya? Mohon mangga. Ya, siap. Terus tadi 8:30 sudah on air ya. Oh, mangga. Siap. Ya, insya Allah mangga. Nanti kita disiapin. Sepados cepat rengsek. Ya, jadi ya, Pak Wan ya. Mohon Bu, kan terakhir Bu ya untuk kegiatan tugas ini. Oh, hari Sabtu. Iya. 3 Mei. Tugas. 3 Mei hari Minggu. 3 Mei. Saya pernah naik. Iya, pemaparan mah hari Sabtu selesai itu terakhir, mungkin ada perpanjangan waktu ya. Tapi enakan selesai duluan. Nah, jadi kita. Ya, Pak Wan saya ikut jadwal kan ya, Pak Wan ya. Iya, mangga nanti saya ini ya Jumat malamnya bisa lah, Jumat sore Jumat malam baru kita bahas jadwalnya. Nanti saya masukkan Bunia apa aja yang belumnya ya. Jadi barang tuh tadi kan itu sih. Iya, mungkin nanti jadwalnya disesuaikan ya Bun, tapi yang jelas Sabtu pagi aja di antara jam 9 di bawah jam 12. Saya ikut aja. Ya. Saya ikut aja Pak Wan ya. Iya. Iya, mangga siap. Pak Wan ya. Ya, sama-sama. Ya. Saya tutup ya, saya ini ya, saya mundur ya. Saya pamit. Pak Wawan. Semuanya. Assalamualaikum. Salam Wawan mangga. Waalaikumsalam. Yo, Pak Ade.